Pada tanggal 11 Maret tahun 2011, Jepang menjalani hari yang tampak normal seperti biasanya. Kota-kota besar seperti Tokyo, Sendai, dan Fukushima dipenuhi aktivitas kerja, sekolah, dan lalu lintas yang padat. Namun pada jam 14:46 waktu setempat, ketenangan itu berubah menjadi kepanikan. Dalam hitungan detik, tanah mulai bergetar. Awalnya terasa seperti gempa kecil yang sering dialami Jepang, tetapi dalam beberapa detik getaran itu berubah menjadi guncangan dahsyat yang belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah negara tersebut. Gempa berkekuatan 9,0 magnitudo terjadi di dasar Samudra Pasifik, sekitar 130 km di sebelah timur kota Sendai, wilayah Tohoku. Gedung-gedung pencakar langit di Tokyo bergoyang seperti batang bambu yang tertiup angin kencang. Kamera keamanan merekam lampu gantung berayun liar, jalan raya retak, dan rel kereta melengkung akibat tekanan bumi. Sistem transportasi Jepang yang terkenal disiplin langsung dihentikan. Ribuan penumpang kereta terjebak di stasiun tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di sekolah-sekolah, para guru berusaha menenangkan murid yang panik. Banyak anak menangis karena takut gedung sekolah akan runtuh. Sirine darurat mulai berbunyi di berbagai kota pesisir. Jepang memiliki salah satu sistem peringatan dini tsunami paling canggih di dunia. Dan dalam hitungan menit setelah gempa, peringatan tsunami besar segera disiarkan melalui televisi, radio, dan pengeras suara kota. Namun di bawah permukaan laut, peristiwa yang jauh lebih mengerikan sedang berlangsung. Pergerakan lempeng tektonik Pasifik dan lempeng Amerika Utara menyebabkan dasar laut terangkat secara tiba-tiba hingga beberapa meter. Perubahan permukaan laut ini memindahkan volume air dalam jumlah luar biasa besar, menciptakan gelombang tsunami yang mulai bergerak menuju daratan Jepang dengan kecepatan mendekati 800 km per jam. Di beberapa kota pesisir, warga mulai melihat air laut surut secara tidak normal. Pelabuhan menjadi kosong dalam waktu singkat, meninggalkan kapal-kapal yang miring di atas lumpur. Fenomena ini sering menjadi tanda datangnya tsunami, tetapi banyak warga tidak menyadari betapa besar ancaman yang sedang mendekat. Pemerintah Jepang segera mengeluarkan perintah evakuasi besar-besaran. Polisi dan petugas penyelamat berteriak melalui pengeras suara, meminta warga menuju dataran tinggi. Namun waktu mereka sangat terbatas. Banyak orang masih mencoba menyelamatkan barang berharga, kendaraan, atau menunggu anggota keluarga yang belum pulang. Sementara itu, gempa utama diikuti ratusan gempa susulan dengan kekuatan besar. Beberapa wilayah mengalami pemadaman listrik total. Sistem komunikasi mulai terganggu. Jalanan dipenuhi kendaraan yang mencoba melarikan diri, menyebabkan kemacetan parah yang memperlambat proses evakuasi. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Jepang bersiap menghadapi bencana yang akan menjadi salah satu tragedi alam paling mematikan dalam sejarah modern dunia. Gelombang tsunami raksasa sedang melaju tanpa henti menuju garis pantai, membawa kekuatan destruktif yang hampir mustahil dihentikan. Banyak warga masih belum menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya dalam beberapa menit ke depan. Mereka tidak tahu bahwa gelombang air yang terlihat seperti ombak biasa itu akan menjadi tembok kematian yang menghancurkan kota, memisahkan keluarga, dan meninggalkan luka mendalam yang akan dikenang sepanjang generasi. Sekitar 30 hingga 40 menit setelah gempa utama, gelombang tsunami pertama mulai mencapai pesisir timur Jepang. Kota-kota di prefektur Miyagi menjadi wilayah yang paling parah terkena dampak. Di kota Sendai, kamera berita dan rekaman warga menangkap momen ketika dinding air raksasa mulai memasuki daratan. Gelombang tsunami mencapai ketinggian lebih dari 40 meter di beberapa lokasi. Air laut yang gelap bercampur lumpur, puing bangunan, kendaraan, dan kapal nelayan bergerak dengan kekuatan yang menghancurkan segalanya. Dalam hitungan detik, rumah-rumah kayu tradisional Jepang hancur seperti kotak kardus. Bangunan beton pun tidak mampu menahan tekanan arus air yang luar biasa kuat. Bandara Sendai menjadi salah satu lokasi yang menunjukkan betapa cepatnya kehancuran terjadi. Pesawat, kendaraan operasional, dan terminal bandara tersapu air. Rekaman udara menunjukkan landasan pacu
berubah menjadi lautan puing. Banyak pekerja bandara dan penumpang terjebak di dalam gedung yang perlahan terendam air. Di jalan raya, ratusan mobil berusaha melarikan diri, tetapi arus tsunami bergerak lebih cepat daripada kendaraan. Banyak pengemudi meninggalkan mobil mereka dan mencoba berlari ke tempat tinggi. Sayangnya, tidak semua berhasil menyelamatkan diri. Pelabuhan dan desa nelayan mengalami kerusakan total. Kapal-kapal besar terbawa hingga ke daratan dan menabrak rumah warga. Api kebakaran muncul akibat kebocoran bahan bakar dari kendaraan dan fasilitas industri yang rusak. Kombinasi air, api, dan puing membuat upaya penyelamatan hampir mustahil dilakukan pada saat itu. Lebih dari 500 km garis pantai Jepang terkena dampak tsunami. Kota-kota kecil hampir sepenuhnya menghilang dari peta. Ribuan warga terjebak di atap rumah, sekolah, dan gedung perkantoran sambil menunggu bantuan yang tidak segera datang karena akses jalan hancur total. Namun bencana belum mencapai puncaknya. Tsunami kemudian menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Gelombang besar merusak sistem kelistrikan dan generator cadangan yang berfungsi mendinginkan reaktor nuklir. Tanpa sistem pendingin, suhu reaktor meningkat drastis dan menyebabkan ledakan hidrogen yang merusak fasilitas nuklir. Krisis nuklir Fukushima menjadi salah satu kecelakaan nuklir terburuk sejak tragedi Chernobyl tahun ke-1986. Pemerintah Jepang segera memerintahkan evakuasi puluhan ribu penduduk dalam radius puluhan kilometer dari pembangkit listrik tersebut. Banyak warga harus meninggalkan rumah mereka tanpa mengetahui apakah mereka akan pernah kembali. Tim penyelamat Jepang menghadapi tantangan luar biasa. Jalan, jembatan, dan jalur kereta hancur. Helikopter militer dikerahkan untuk mencari korban selamat di tengah lautan puing. Suhu udara dingin musim semi memperburuk kondisi para korban yang terjebak tanpa makanan, air bersih, dan perlindungan. Dalam waktu kurang dari 2 jam setelah tsunami pertama, sebagian besar wilayah pesisir timur Jepang berubah menjadi zona kehancuran total. Kota yang sebelumnya dipenuhi kehidupan berubah menjadi hamparan lumpur, logam, dan reruntuhan bangunan. Ribuan keluarga terpisah tanpa kabar, dan harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis seiring berjalannya waktu. Setelah air tsunami mulai surut, dunia mulai melihat skala kehancuran yang sebenarnya. Pemerintah Jepang melaporkan bahwa bencana ini menewaskan 19.759 orang. Dengan lebih dari 2.500 orang dinyatakan hilang hingga bertahan-tahan kemudian. Lebih dari 6.000 orang mengalami luka serius. Dan ratusan ribu warga kehilangan tempat tinggal. Sekitar 470.000 orang terpaksa tinggal di tempat pengungsian sementara. Banyak dari mereka harus hidup berbulan-bulan di pusat evakuasi dengan kondisi terbatas. Sekolah, gedung olahraga, dan fasilitas umum diubah menjadi tempat perlindungan darurat. Kerusakan infrastruktur sangat luas. Ribuan kilometer jalan rusak, ratusan jembatan runtuh. Lebih dari 1 juta bangunan mengalami kerusakan berat atau hancur total. Kerugian ekonomi akibat bencana ini diperkirakan mencapai 235 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikannya bencana alam paling mahal dalam sejarah dunia. Zona di sekitar Fukushima berubah menjadi wilayah yang tidak dapat dihuni akibat radiasi. Puluhan ribu warga dipindahkan secara permanen. Banyak desa dan kota menjadi kota mati hingga bertahan-tahan. Kemudian, proses pembersihan radiasi masih berlangsung dan memerlukan biaya serta tenaga yang sangat besar. Namun di tengah kehancuran, dunia menyaksikan ketahanan masyarakat Jepang. Tim penyelamat bekerja tanpa henti mencari korban di bawah reruntuhan. Relawan dari seluruh Jepang dan berbagai negara datang membantu distribusi makanan, air bersih, dan obat-obatan. Bencana ini juga mengubah kebijakan keselamatan global. Banyak negara mulai meninjau ulang sistem peringatan tsunami dan keamanan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jepang sendiri membangun tanggul tsunami baru yang jauh lebih tinggi dan meningkatkan teknologi deteksi gempa. Bagi para penyintas, dampak psikologis bencana ini sangat mendalam. Ribuan anak kehilangan orang tua. Banyak keluarga tidak pernah menemukan anggota keluarga mereka yang hilang. Setiap tahun, pada tanggal 11 Maret, Jepang mengadakan upacara peringatan nasional untuk mengenang para korban. Tragedi ini menjadi pengingat
bahwa meskipun teknologi manusia terus berkembang, kekuatan alam tetap memiliki potensi untuk menghancurkan peradaban dalam waktu singkat. Tsunami Jepang 2011 bukan hanya bencana nasional, tetapi juga tragedi global yang meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh dunia tentang kesiapsiagaan, ketahanan, dan kemanusiaan. Bagi ribuan keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, bencana ini bukan sekadar catatan sejarah. Ini adalah luka yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Dan setiap kali sirine tsunami berbunyi di Jepang, kenangan akan hari kelam itu kembali hidup dalam ingatan mereka.